Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara kembali dalam ibadah doa dan puasa pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana masih ada kesempatan untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan Yesus, hadirat-Mu kuasai setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang sementara mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, atau renungan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan setiap kami sehingga kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, Engkau siapkan kami Tuhan Yesus untuk diberkati. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala penghalang-penghalang itu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan hadir dan kami menerima lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ada di dalam pelajaran doa ya, dengan tema temukan kuasa di dalam doamu. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16b dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan Saudara, dari tema ini ya, dari tema ini saya akan memberikan satu judul untuk sama-sama kita renungkan, untuk sama-sama kita pelajari, diberkati Tuhan lewat renungan ini, dengan judul yaitu bahwa gunakanlah waktu yang ada ya. Gunakanlah waktu yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang kalau mau dibilang tidak asing bagi setiap pribadi kita. Kalau kita punya waktu dengan Tuhan setiap hari, punya waktu untuk membaca, punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Tetapi saya mau katakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu selalu baru. Ketika kita membaca, sekalipun ayat itu sudah sering kita baca, tapi waktu kita membaca dan kita sejenak merenungkan, maka Tuhan akan mengartikan lebih jauh bagi setiap pribadi kita. Untuk itu saat ini kita akan melihat dan sama-sama diberkati dengan tadi tema judul yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, maka kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani ini, yang kita sementara jalani ini adalah singkat, saudara. Kehidupan yang kita sementara jalani ini adalah singkat. Nah, Allah Alkitab dengan tegas berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-10. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara mencoba ya? Pernahkah saudara mencoba untuk membuat satu catatan bagaimana saudara telah mempergunakan waktu ya,
sepanjang saudara hidup. Pernahkah itu saudara merenungkan? Pernahkah saudara membuat catatan bagaimana apakah saya selama hidup ini, bagaimana apa yang sudah saya buat ya? Dan sudah mungkin saudara buat satu catatan dan berapa banyak waktu ya, berapa banyak waktu yang sudah saudara pergunakan yang akhirnya menjadi satu kesia-siaan ya. Berapa banyak kesempatan yang sudah saudara buang begitu saja ya. Waktu yang sudah saudara jalani itu, saudara lakukan itu tidak ada guna apa-apa ya. Berapa banyak mungkin saudara duduk dan coba saudara mencatat, dan ternyata saudara mungkin mendapati bahwa sesungguhnya sangat sedikit waktu saudara dengan Tuhan ya. Sangat sedikit waktu yang saudara pakai mungkin untuk merenungkan firman Tuhan. Sangat sedikit waktu yang saudara pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika saudara duduk lalu kemudian saudara mencatat, ternyata saudara dapati bahwa ternyata waktu saudara dengan Tuhan itu sangatlah sedikit. Waktu saudara untuk melakukan hal-hal yang rohani itu sangatlah sedikit. Kebanyakan saudara melakukan hal-hal yang bersifat jasmani. Waktu itu saudara habiskan, mungkin waktu itu saudara habiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mungkin waktu itu sebentar saudara habiskan untuk mungkin lebih banyak saudara duduk di depan televisi, atau waktu itu kebanyakan saudara habiskan untuk banyak bermain HP. Waktu itu saudara habiskan untuk bekerja, saudara habiskan waktu itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini sangat baik untuk mari sama-sama kita, saudara dan saya, kita sama-sama mempelajari, kita sama-sama untuk bisa berubah ya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, hidup ini adalah pilihan ya. Hidup ini adalah pilihan. Tergantung bagaimana saudara memilih. Apakah saudara mau memilih untuk menyenangkan Allah dan mempermuliakan Allah, ataukah saudara memilih untuk mempermuliakan dunia ya? Jadi saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini pilihan. Kehidupan kita ini baiklah kita pakai untuk mempermuliakan Allah. Kehidupan kita ini baiklah kita pakai untuk menyenangkan hati Allah. Jangan pernah kita membuat kehidupan yang akhirnya waktu-waktu kita habis itu untuk apa? Untuk mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Allah. Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas. Ketika seseorang memilih untuk hidup memuliakan Allah, berarti dia tahu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Kalau kita melihat dari apa yang kita baca di dalam Efesus ini, maka kita akan temukan perikopnya itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, itu pasti bahwa seseorang yang hidup di dalam terang pasti dia sudah mengalami yang namanya satu perubahan. Seseorang yang hidup di dalam terang pasti dia sudah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Seseorang yang menghidup di dalam terang itu pasti dia sudah mengalami yang namanya satu penebusan ya, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, darah Yesus yang tercurah di kayu salib, kita telah ditebus dan kita harus hidup di dalam terang. Nah, orang yang hidup di dalam terang berarti dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini maka kita akan temukan bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Nah, biasanya yang terjadi setiap pribadi kita tidak lebih memperhatikan diri kita, tapi kita lebih memperhatikan bagaimana orang lain itu hidup. Kita lebih memperhatikan cara hidup orang itu
bagaimana dia dapat gajinya seperti apa, bagaimana dia begini dan begitu. Kita lebih banyak memperhatikan orang daripada kita memperhatikan diri kita. Tapi kebenaran firman Tuhan jelas dikatakan bahwa jikalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, jikalau kita mau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka perhatikanlah bagaimana kita hidup. Bagaimana saudara hidup? Bagaimana saya hidup? Apakah kita hidup ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita hidup ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah belum? Nah, kalau memang kita punya hidup saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, yang hidup di dalam terang, maka dia akan memperhatikan hidupnya ini dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dia akan bekerja dengan takut Tuhan, dia akan berkata-kata dengan takut akan Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatu itu dengan takut akan Tuhan. Dia akan perhatikan itu sehingga dia tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi dia punya kehidupannya itu dapat memberkati orang lain, ya. Karena dia lebih dulu memperhatikan kehidupannya. Saudara mau membandingkan hidup saudara ini, kita mau membandingkan hidup kita dengan siapa, ya? Karena yang namanya manusia ini mengalami yang namanya keterbatasan, kekurangan. Kita harus mencerminkan bagaimana kita hidup ini, kita cerminkan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang dapat menolong kita, memampukan kita untuk hidup, ya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kehidupan kita, ya, ketika kita memperhatikan hidup kita dan hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, maka orang akan diberkati lewat kehidupan kita. Untuk itu bagian yang pertama itu, jikalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, maka perhatikan cara hidup kita. Firman Tuhan bilang begini bahwa perhatikan kehidupan kita, jangan kita hidup seperti orang bebal, ya, seperti orang bebal. Nah saudara, tapi firman Tuhan bilang gini, hiduplah seperti orang yang arif, ya. Orang yang arif, saudara. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap pribadi kita mau hidup seperti orang yang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana, saudara. Dan seseorang yang telah mengalami yang namanya penebusan, seseorang yang telah mengalami namanya perjumpaan di dalam Tuhan dan hidupnya di dalam terang, maka dia akan hidup dengan arif. Dia akan dengan bijaksana memperhatikan hidup ini dengan bijaksana, ya. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, sebelum dia mengeluarkan perkataan apapun itu, dia akan berpikir dengan sebaik mungkin dengan pimpinan Roh Kudus, saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga kita tidak dikatakan bahwa orang yang bebal. Nah, saudara, orang yang bebal itu dia tidak menyukai firman Tuhan. Dia tidak menyukai firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu akan selalu mengajar. Kan firman Tuhan itu mengajar. Di dalam kebenaran firman Tuhan itu sangat jelas. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa memangnya bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, orang bebal dia tidak menyukai firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kan selalu untuk mengajar. Mengajar untuk yang baik. Nah, mengajar untuk yang baik. Sementara orang bebal itu tidak suka diajar. Tidak suka diajar. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, sementara mereka merasa, orang bebal itu merasa bahwa dirinya itu selalu benar, tidak buat salah. Nah, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, sementara orang yang bebal itu merasa hidupnya telah sempurna. Dia merasa dia telah sempurna dan tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Untuk itu firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita hidup seperti orang bebal. Nah, kalau kita hidup seperti orang bebal, kita bisa dikatakan bodoh. Ya. Kalau saudara, kalau kita mau jadi orang yang bebal, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, karena kita tidak mau, sedangkan tidak mau diajar, ya, tidak mau lagi dibentuk,
ya dia merasa sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tidak mau, lalu bagaimana mau diajar? Bagaimana kita mau tahu tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk itu mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ini waktu-waktu yang ada ini ya. Saudara, gunakanlah ini dengan baik. Nah, karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan kejahatan semakin merajalela, saudara. Kalau saudara lihat mungkin di lingkungan tempat tinggalmu, ya, ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Kalau saudara mungkin berjalan di mana, mungkin di mall atau di mana saja, saudara dapati ada banyak hal yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang semakin dahsyat ya. Bahkan mungkin saudara lihat di televisi, saudara ikuti, ada banyak hal terjadi, ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa, perzinahan, pembunuhan, pencurian, segala hal yang dahsyat terjadi, saudara. Ini menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam terang, maka kita melihat hal itu, kita tidak heranlah sebagai anak-anak Tuhan, karena ini menjelang kedatangan Tuhan banyak hal yang bisa terjadi. Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kita akan terhanyut di dalamnya, saudara. Untuk itu firman Tuhan katakan bahwa mari perhatikan cara hidup kita ya. Jangan kita melihat orang lain dulu, lihat diri kita dulu. Perhatikan apakah saya hidup sudah berkenan kepada Tuhan ataukah belum. Kalau memang saya hidup ini masih belum berkenan kepada Tuhan, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang dapat memampukan kita, ada firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Ya, saudara, janganlah hidup seperti orang bebal. Ya. Kalau saudara rasa bahwa saya tidak mau dibentuk, nah hati-hati saudara. Dibentuk lewat apa? Lewat kebenaran firman. Saudara, mungkin waktu kita baca firman Tuhan dan saat itu firman Tuhan memang betul-betul menyentuh hati kita dan kita menyadari betul bahwa ini firman Tuhan untuk saya. Firman Tuhan ini membentuk saya untuk saya bisa jadi lebih baik. Mari biarkanlah firman Tuhan itu membentuk kita. Karena tidak pernah rugi kalau kita dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak pernah rugi kalau kita diajar. Tidak pernah rugi ketika kita firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, tidak akan pernah rugi. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sangat baik bagi kehidupan rohani kita ke depan, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita lebih berjalan di dalam rencananya Tuhan, untuk kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sangat baik bagi setiap pribadi kita. Untuk itu, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Itu bagian yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita melihat ya, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan ya. Dalam waktu-waktu yang ada ini, ketika kita pergunakan waktu dengan baik, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita lihat bagian yang kedua, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Pergunakanlah waktu yang ada. Gunakanlah waktu yang ada, saudara. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan waktu ini. Karena ini berbicara tentang kesempatan. Kesempatan ini tidak akan pernah bisa diulang kembali. Kesempatan ini mari kita pakai ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini jelas, saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa kita harus gunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Nah, ada dua istilah waktu yang dipakai di dalam bahasa Yunani, yaitu kronos dan kemudian kairos. Nah, kronos itu yang dibilang yang ini, waktu yang terus berjalan dari detik, dari menit, dari hari ke hari.
Dan sedangkan berbicara tentang kairos, ya, berbicara tentang kesempatan, berbicara tentang waktu Tuhan, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara, yang diberkati Tuhan. Waktu sangatlah berharga, saudara. Betapa mahalnya sebuah waktu. Sangat mahal, saudara. 1 detik, 1 menit, ya, itu sangatlah mahal. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu 1 detik apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu 1 menit apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu hari esok ini apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan katakan, mari kesempatan ini gunakanlah itu dengan baik, ya. Gunakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena waktu ini sangatlah mahal. Sebuah waktu, sampai Alkitab katakan bahwa pergunakan waktu ini berarti ini mahal harganya. Sangat mahal. Jadi kalau waktu ini jangan sampai saudara habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, ya. Untuk hal-hal yang mungkin kita bisa duduk, orang-orang muda, atau mungkin kita kumpul-kumpul. Lalu kalau kita kumpul-kumpul itu, waktu itu kita pakai untuk bersaksi baik. Tapi kalau kita kumpul-kumpul lalu waktu itu kita pakai untuk mencemooh, untuk menceritakan orang lain, apa gunanya? Tidak ada untungnya bagi kita. Tidak ada, malah rugi. Kita tidak akan mencapai satu kehidupan yang kekal. Tidak, saudara, kita tidak akan memperoleh satu kehidupan yang kekal karena kita harus tahu kehidupan yang kita jalani saat ini hanya sementara, saudara. Ini hanya sementara, dan waktu yang sementara ini jangan pernah kita sia-siakan, ya. Jangan pernah kita biarkan begitu saja, tapi kita pakai waktu yang sementara ini dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat memperoleh satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau kita mempergunakan waktu yang sementara yang kita ada di bumi ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan begitu berhikmat, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memperoleh satu kehidupan yang kekal, saudara. Saya percaya setiap pribadi kita merindukan satu kehidupan yang kekal. Kita tidak mau ada di bumi yang hanya bersifat sementara, bumi yang sebentar akan dimusnahkan, dihancurkan. Kita tidak mau terus ada di dalamnya. Kita mau memperoleh satu kehidupan yang kekal. Untuk itu setiap pribadi kita, mari gunakanlah waktu yang ada ini dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Karena waktu ini, kesempatan ini tidak akan bisa kembali lagi. Selama ada kesempatan, pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, saudara, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, hanya orang bodoh yang membiarkan waktu itu berlalu begitu saja, tidak ada gunanya. Hanya orang bodoh yang membiarkan kesempatan berlalu begitu saja, ya, tidak ada guna apa-apa. Jangan pernah membiarkan kesempatan atau waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita itu berlalu begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Lakukanlah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menolong setiap pribadi kita untuk kita melihat diri kita, ya, untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dengan kehidupan kita. Perhatikan diri kita dan gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Itu adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus Kristus. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati setiap pribadimu yang mendengar, ya. Ketika engkau membuka hati, saya percaya Tuhan akan melawatmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalanmu. Tuhan akan menjamamu ketika mungkin engkau sakit. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan engkau ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati. Saya akan berdoa di akhir dari renungan pada saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, yang sementara mengikuti
apa yang saya sampaikan ini renungan firman Tuhan ini, dan waktu saudara membuka hati pasti diberkati Tuhan Yesus. Mari saudara yang sakit percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan engkau. Saudara yang susah percaya firman Tuhan akan menjawab segala apa yang menjadi masalahmu, persoalanmu. Saudara yang ada bergumul di dalam berbagai macam hal yang mungkin saat ini saudara belum melihat jalan keluar, tapi saya mau katakan kepada engkau, tetapkan hatimu buat Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Semuanya itu akan indah pada waktu Tuhan. Taruh tanganmu saudara di dada, mungkin saat ini yang sementara mengikuti, mungkin saudara yang sakit, saudara berseru buat Tuhan dan taruh tanganmu di bagian yang sakit. Saya percaya saat ini Tuhan akan berperkara dengan engkau. Mari kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini, yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan Yesus. Kami tahu firman Tuhan akan membentuk kami. Kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan kami. Kami percaya firman Tuhan akan memulihkan kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menyelesaikan apa yang menjadi masalah pergumulan hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi yang sementara mengikuti ibadah ini, yang sementara mengikuti renungan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ketika mereka yang sakit, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus Engkau sudah menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi-pribadi yang mungkin diikat oleh dosa saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan terjadi kelepasan Tuhan Yesus. Waktu mereka panggil Tuhan, mereka akan dibebaskan dan mereka akan mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka akan diubahkan dan dipulihkan Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa. Tuhan pasti mendengar setiap seruan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, jamah dan pulihkan Tuhan Yesus. Yang susah Engkau hiburkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan Engkau cukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Tuhan kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah selesai dengan kami Tuhan. Engkau terus berurusan dengan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa bagi kota ini Tuhan, biarlah terjadi pemulihan, curahkan hujan pertobatan bagi kota Ambon, bahkan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hadirat Allah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat lawatan Tuhan, buat jamahan Tuhan yang terjadi dalam setiap pribadi kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang sudah menguatkan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara pada saat ini.